Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sistem Akuntansi kelas E ingin mereview jurnal. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Muhammad Fauzil Adin, NPM 275, yang kedua Safiah Alisa, NPM 79, yang ketiga Dewi Suryanita, NPM 92, yang keempat Fikri Azari, NPM 270, yang kelima Riza Ahmadina, NPM 154, dan yang terakhir Jones Andreas, NPM 287. Di sini kami akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Sistematis Pengelolaan Lingkungan Sistem di UKM. Kemungkinan arah penelitian dari akuntansi manajemen dan sikap kontrol. Yang pertama yaitu bagian pendahuluan. Beberapa tahun terakhir, banyak penelitian telah dilakukan dengan adopsi dan penerapan Sistem Manajemen Lingkungan atau EMS pada usaha kecil hingga menengah (UMKM). Dianggap sebagai skema sertifikasi sukarela, dukungan EMS ini integrasi berkelanjutan ke dalam kebijakan perusahaan. Dalam literatur akuntansi dan pengendalian manajemen atau MAC, EMS ini dipandang sebagai bagian dari kerangka alat akuntansi yang lebih luas untuk secara strategis meningkatkan hasil kinerja keuangan dan non-keuangan. Eropa didefinisikan sebagai perusahaan dengan kurang dari 250 karyawan atau omset kurang dari 50 juta. UMKM penting bagi dunia secara ekonomi, ekologis, dan sosial. UKM sekitar 99% dari Eropa bisnis mempekerjakan 2/3 dari warganya. Namun demikian, penelitian tentang pengelolaan lingkungan dan UKM masih kurang dari pendirian MAC. Terutama keberlanjutan penelitian MAC cenderung berfokus pada perusahaan besar dengan kontrol sistem yang mapan atau gagal untuk membedakan antara ukuran perusahaan. Akibatnya, alat yang dikembangkan untuk perusahaan besar seringkali sulit bagi UMKM untuk beroperasi dan menurunkan skala kebutuhan mereka. Di sisi lain, ada sudut pandang bahwa UKM menerapkan sistem akuntansi formal dengan meniru lebih besar pelanggan. Melihat sistem seperti itu sebagai jalan menuju kinerja keberlanjutan yang lebih baik. Sekalipun demikian, beberapa penulis mengajukan kontrol itu di UKM menjadi semakin formal dari waktu ke waktu. Misalnya, bergantung pada nilai-nilai keberlanjutan pemilik atau ketika sistem internal menjadi lebih didirikan. Akibatnya masih banyak yang harus diketahui tentang jenis dan sifat pengendalian keberlanjutan di UKM. Ada anggapan bahwa akuntansi dan sistem kontrol kurang formal di UKM. Di sisi lain, ada sudut pandang bahwa UKM menerapkan sistem akuntansi formal dengan meniru lebih besar pelanggan. Melihat sistem seperti itu sebagai jalan menuju kinerja keberlanjutan yang lebih baik. Tinjauan sistematis ini menanyakan A. Mengapa UKM mengadopsi EMS? B. Bagaimana akuntansi manajemen internal dan proses kontrol dipengaruhi oleh ini? Dan E. Apa efek kinerja dalam hubungannya adopsi dan implementasian EMS? Nomor 2. Latar belakang. 2.1 Sistem Manajemen Lingkungan, Akuntansi dan Pengendalian Manajemen. EMS seperti
ISO 14001 atau EMAS memberikan pedoman atau tindakan praktis untuk organisasi terus meningkatkan operasi dan kinerja lingkungan mereka dan memahami segala hal yang berharga bagi UKM. Sedangkan ISO 14001 dipandang sebagai EMS strategis untuk meningkatkan proses internal dan prosedur serta output kinerja secara tidak langsung. EMAS berorientasi pada hasil kinerja, kredibilitas, dan transparansi. Penerapan EMS memengaruhi praktik MAC internal. Secara khusus, EMS merupakan serangkaian proses yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mengurangi dampak lingkungannya dan meningkatkan operasinya efisiensi. Berdasarkan siklus berkelanjutan dari perencanaan, pelaksanaan, tinjauan, dan meningkatkan proses serta tindakan untuk memenuhi bisnis dan lingkungan tujuan. Dengan demikian, praktik akuntansi manajemen diperlukan untuk memfasilitasi pengelolaan lingkungan untuk EMS, terutama dalam aliran literatur MAC keberlanjutan. Posisi EMS pada tingkat strategis dari antarmuka perusahaan, lapangan, dan manajemen lingkungan akuntansi, misalnya penetapan biaya siklus hidup atau penilaian materialitas di tingkat operasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pengendalian di UKM. Seperti yang disarankan dalam pendahuluan, tidak jelas bagaimana karakteristik pengendalian di UKM. Ada yang berpendapat semakin formal dan ada juga yang bersifat informal karena karakteristik unik dari UKM dalam kaitannya dengan ukuran, kepemilikan, dan struktur. Kendati demikian, ciri khas UKM bisa dibilang memunculkan sistem akuntansi yang berbeda dan membutuhkan teori lebih lanjut dari pendirian MAC. Kualitas informal MAC untuk UKM memiliki kesamaan dengan literatur yang lain, misalnya literatur akuntansi dan bisnis keluarga menunjukkan didasarkan struktur organisasi yang datar, hubungan pribadi dan kepercayaan, daripada prosedur yang telah dikodifikasi. Aliran ini juga menyatakan bahwa ada perbedaan utama antara perusahaan keluarga dan non-keluarga, menegaskan pada kontrol pada sebelumnya mungkin terkonsentrasi beberapa individu yang membuatnya keputusan yang dipandu oleh kepentingan pribadi atau emosi. Daripada melalui sistem pengendalian manajemen yang diformalkan, di sini tujuan mungkin tidak hanya secara finansial, tapi juga berdasarkan pada kelangsungan hidup jangka panjang. Oleh karena itu, informasi yang dihasilkan oleh MCS mungkin tidak sepenuhnya dimanfaatkan karena apa yang dapat dianggap sebagai proses pengambilan keputusan yang fleksibel. Jadi ada persepsi bahwa praktik dan sistem MAC dalam konvensionalnya dan birokrasi kurang berlaku untuk perusahaan keluarga. Literatur UKM yang lebih luas menunjukkan bahwa penerapan EMS bergantung pada nilai manajer dan pemilik. Selain itu, sudut pandang bahwa pendidikan lingkungan dan kesadaran berhubungan positif dengan adopsi MAS di formal UKM. Ini menunjukkan karakteristik dan keterampilan individu diperlukan untuk mendorong strategi di UKM yang tidak hanya untuk keunggulan jangka panjang yang berkelanjutan. Secara khusus, terdapat asumsi bahwa komitmen oleh manajer dan pemilik UKM seringkali menentukan jalannya sistem berkelanjutan sebagai reaksi terhadap rangsangan eksternal yang menjadi tertanam dan tanggapan bisnis aktif. Santos pada tahun 2011 menyarankan agar implementasi sistem internal untuk memenuhi tujuan operasional bergantung pada sumber daya UKM. Hal ini senada dengan literatur bisnis keluarga yang menunjukkan hal jenis pengendalian formal atau informal disebabkan oleh ketersediaan sumber daya atau ukuran perusahaan. Dari keberlanjutan sikap MAC, Hosoda 2018 menyatakan bahwa sistem kontrol formal mendukung perusahaan informal di perusahaan kecil yang mencerminkan nilai CSR dan CEO.
Para penulis lebih lanjut menyatakan ini adalah kombinasi dari sistem formal dan informal yang mengintegrasikan pendapat pemangku kepentingan. Temuan menunjukkan bahwa sebagai UKM berkembang, sistem MAC internal dan perusahaan nilai-nilai berkelanjutan juga berkembang. Namun, literatur menunjukkan bahwa keputusan ini menerapkan sistem yang berkelanjutan seringkali dipandu oleh nilai individu di UKM. Ada juga saran bahwa sistem standar dapat dibuat di UKM untuk memenuhi persyaratan yang diberlakukan kepada mereka oleh perusahaan besar dalam pemasok rantai. Di sini kontrol mungkin mengambil lebih banyak bentuk birokrasi tertanam menjadi MCS formal karena tekanan pihak ketiga. Lalu yang selanjutnya, sistem manajemen lingkungan di UKM. EMS dipandang sebagai alat manajemen berkelanjutan strategi untuk tindakan UKM. Namun banyak UKM juga yang belum memiliki sebuah formalisasi EMS. Hillary 2004 menunjukkan bahwa UKM juga cenderung tidak mengadopsi EMS karena kendala sumber daya atau ambiguitas mengenai proses implementasi. Sedangkan hambatan ini memiliki internal seperti perusahaan menjaga sikap dan orientasi eksternal seperti ekonomi. Faktor internal dianggap sebagai yang paling mungkin menghambat implementasi EMS. Fahrenhof tahun 2014 berpendapat bahwa implementasi EMS memungkinkan inovasi melalui peningkatan internal proses dan prosedur. Jadi EMS mendamaikan masalah ekonomi dan lingkungan. Para penulis juga membantah EMS memungkinkan UKM untuk menunjukkan kepatuhan atau komitmen terhadap lingkungan perbaikan dalam konteks tertentu dengan merangsang pengendalian risiko lingkungan. Secara internal, MES meningkatkan kesadaran karyawan, keahlian, pengalaman, dan komitmen, serta prosedur lingkungan yang diformalkan perusahaan. Fitur ini dibilang meningkatkan kemungkinan keberhasilan EMS di hasil kinerja. Untuk internal, EMS menyediakan fungsi pengaturan menunjukkan komitmen di pihak organisasi untuk masa depan yang berkelanjutan. Sebagai gambaran umum, studi kelompok tentang EMS menjadi 3 kategori. Pertama, orientasi pada elemen sosioekologis di lapangan perusahaan antarmuka. Ini berkaitan dengan motivasi untuk penerapan EMS. Yang kedua, kaitan dengan hasil kinerja lingkungan, alat dan proses manajemen. Ketiga, kinerja ekonomi dan penerapan EMS. Di sini dapat dipastikan bahwa studi EMS UKM cenderung fokus pada pendorong adopsi, tindakan, dan metode lingkungan dan hasil ekonomi masing-masing. Meskipun banyak peneliti cenderung konsentrasi pada sosio elemen ideologis, lebih sedikit lagi tentang proses dan kinerja implementasi teknis hasil, yaitu integral dengan EMS lingkungan. Akibatnya banyak juga yang harus diketahui tentang caranya EMS diterapkan di dalam perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu metode dari jurnal ini. Analisis literatur sistematis dimotivasi oleh kebutuhan untuk tinjauan berkala keberlanjutan yang memungkinkan peneliti untuk merefleksikan keadaan saat ini. Maksudnya, di sini analisis ini dilakukan karena berdasarkan kebutuhan untuk tinjauan keberlanjutan, sehingga peneliti dapat merefleksikan keadaan yang ada saat ini, yang ada sekarang, dan keadaan yang paling terbaru. Nah, tujuannya adalah untuk menyusun dan meringkas hasil penelitian yang ada sebagai dasar untuk bergerak maju. Jadi peneliti menggunakan analisis-analisis yang telah ada sebelumnya, kemudian meneliti lebih lanjut dengan kondisi yang ada saat ini, sehingga kita dapat bergerak maju atau berkembang. Selanjutnya adalah metode analisis yang digunakan dalam jurnal ini. Ada 3 tahap. Di tahap pertama, melibatkan pencarian database awal menggunakan Scopus, Web of Science, dan Google Scholar. Kata kunci yang digunakan di sini adalah ISO 14001 sebagai IMS global yang paling berpengaruh. Maka digunakanlah kata kunci tersebut. Kemudian setelah kita mendapat artikel, kita mendapat data-datanya, di tahap kedua kita harus membaca judul
dan abstraknya. Kemudian, kata kunci studi-studi yang tidak empiris secara hukum dikeluarkan dari analisis. Hal ini dilakukan untuk mempersempit apa yang akan dianalisis. Jadi diambillah data yang lebih mendekati kepada apa yang ingin dianalisis. Dari sini menghasilkan 13 artikel yang dapat digunakan. Namun karena jumlahnya kurang mencukupi untuk menjadi dasar dari data analisis ini, maka dimasukkanlah kata kunci lain seperti IMS atau UKM, sehingga menghasilkan 8 artikel lagi untuk digunakan. Kemudian di tahap ketiga, yang harus dilakukan adalah meninjau artikel yang mengutip sampel awal. Jadi artikel-artikel yang membahas sampel awal ini adalah data awal yang kita dapatkan di tahap kedua tadi. Kemudian setelah ditinjau, dihasilkanlah total 23 artikel yang dapat digunakan untuk meninjau penerapan IMS di UKM sejak tahun 2004. Berikutnya adalah tabel data artikel. Jadi berikut artikel atau jurnal yang didapatkan setelah melakukan metode penelitian tadi. Di sini terdapat tabel dari penulisnya siapa, judul jurnal, dan metodenya apa. Setiap jurnal tentu memiliki metode yang berbeda-beda karena di setiap penelitiannya tentu harus mengalami peningkatan dari penelitian sebelumnya. Nah, di sini kita memiliki data dari tahun 2006 hingga tahun 2019. Dan inilah yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian ini. Nah, prosedur analitis ini dioperasionalkan untuk sekitar 3 tema utama. Yang pertama ada antecedent, kedua proses, dan ketiga hasil IMS di UKM. Hal ini bertujuan untuk menghubungkan faktor strategis dan operasional yang menjadi kepentingan di eksplorasi manajemen lingkungan dalam UKM. Secara khusus, IMS diadopsi secara strategis dalam menanggapi faktor kontekstual yang mana mengakibatkan mempengaruhi proses implementasi internal serta hasil kinerja keuangan dan lingkungan. Yang terakhir di sini ada simpulan metode analisis. Jadi dari bagian ketiga yaitu metode, ini bagian terakhirnya. Metode yang dilakukan setelah kita melakukan metode analisis sebelumnya dan mendapatkan data-data tadi. Nah, di tahap pertama yang harus dilakukan adalah membuat tabulasi tematik di atas pengelompokan secara manual dalam dokumen kata dengan menganalisis pertanyaan penelitian utama dan temuan inti dari setiap studi. Kemudian di tahap kedua, melibatkan analisis tematik tingkat tinggi dari artikel yang ditinjau dengan menghubungkan temuan inti ke aliran literatur yang lebih luas. Dan yang terakhir yang harus dilakukan adalah pencarian dan analisis terhadap artikel yang diterbitkan dalam bahasa non-Inggris. Maksudnya di sini karena penulis menggunakan bahasa Inggris, maka penulis melakukan pencarian dan analisis ulang terhadap artikel yang mungkin saja dia lewatkan karena diterbitkan dalam bahasa non-Inggris. Motivasi adopsi EMS. Penelitian sebelumnya menyoroti bahwa motivasi adalah kunci untuk memahami proses implementasi dan hasil kerja EMS. Namun tampaknya tidak ada pola motivasi yang jelas untuk adopsi EMS. Poin yang kedua, hanya sedikit dari makalah yang diulas secara eksplisit merujuk pada manfaat penerapan sebuah EMS dalam hal motivasi adopsi. Untuk tujuan ini tampaknya ada area utama yang terkait dengan driver eksternal dan internal, perhatian strategis yang mempengaruhi keputusan adopsi.
Poin yang ketiga, penggerak eksternal seperti tekanan, pemangku kepentingan, terutama persyaratan langganan atau regulasi dicatat sebagai motivasi adopsi utama untuk diadopsi oleh UKM sebuah EMS. Ini menunjukkan sebuah respon reaktif terhadap rangsangan eksternal. Namun, sebagai Nawoka berkomentar kemungkinan adopsi juga dipengaruhi oleh kedekatan pasokan rantai ke pelanggan akhir karena driver adopsi tersebar di ruang angkasa. Poin yang keempat, sementara itu basis literatur yang lebih luas menunjukkan bahwa penggerak internal juga penting untuk adopsi EMS di UKM. Pengemudi yang dilokalkan selain alasan moral dan pribadi, memandu keputusan adopsi dan selanjutnya efek kinerja. Vera Saisar Vitoria dan kawan-kawan menemukan bahwa perusahaan yang mengajar EMS sertifikasi untuk alasan internal menghasilkan manfaat kinerja yang lebih besar. Poin yang kelima, meskipun tekanan eksternal disajikan sebagai motivasi dominan untuk mengadopsi sebuah EMS, visi internal juga penting. Di sini, driver eksternal dilengkapi dengan dorongan organisasi internal dan tampaknya ada kombinasi dari kekuatan motivasi ekstrinsik dan intrinsik yang sedang bermain. Zerpas menyatakan bahwa motivasi utama berkaitan dengan keuangan, pasar, legislatif, dan hubungan masyarakat atau karyawan. Poin ke-6, di luar faktor pendorong eksternal dan internal, temuan juga menggambarkan pentingnya keterlibatan jaringan untuk adopsi EMS, khususnya jaringan lokal dengan misalnya UKM lain juga dianggap berguna untuk mengatasi hambatan penerapan EMS dalam membangun keahlian. Studi ini menunjukkan hal itu jaringan memainkan peran penting dalam mendukung pengelolaan lingkungan organisasi inovasi. Di poin 412, proses implementasi IMS, banyak artikel. Poin pertama, banyak artikel yang ditinjau berfokus pada proses penerapan IMS di UKM. Untuk tujuan ini, tema utama didasarkan pada yang pertama, sistem bertahap dan proses formalisasi melalui perencanaan proses implementasi IMS. Poin kedua, berwujud atau formal, misalnya penilaian siklus hidup, dan tidak berwujud atau informal, misalnya karyawan, pengetahuan, dan keterlibatan, alat keberlanjutan. Dan yang poin terakhir, yang C, penggunaan jaringan sebagai peningkatan desain dan penggunaan sistem internal. Yang pertama, bertahap atau model induktif kolaboratif, diusulkan untuk mengoptimalkan proses penerapan EMS di UKM. Model ini melayani fungsi praktis bagi UKM dengan mengidealkan bagaimana proses implementasi EMS harus terjadi dalam praktik. Yang kedua, proses implementasi terkait dengan kombinasi sosial dan elemen teknis desain sistem. Hughes dan kawan-kawan mengusulkan bahwa holistik pemahaman tentang keberlanjutan sebagai nilai perusahaan diperlukan untuk benar integrasi lingkungan di UKM. Ini membutuhkan keseimbangan sosial dan fisik, serta ukuran, khususnya keterampilan dan karakteristik karyawan, misalnya akal sehat, kesadaran, antusiasme, dukungan, pengetahuan lingkungan dan hukum, dan keterampilan komunikasi antara lain. Dianggap berharga bagi EMS untuk proses implementasi di UKM. Akhirnya, jaringan dianggap penting untuk proses implementasi IMS di UKM. Chan mengemukakan bahwa kolaborasi dengan bisnis serupa badan lingkungan atau asosiasi perdagangan dapat meminimalkan ketidakpastian atau ambiguitas mengenai implementasi IMS dengan berbagai pengalaman dan juga bekerja sama karena berpotensi mengurangi biaya sertifikasi, memperoleh dan berbagi pengetahuan dari dan dengan entitas eksternal juga dikaitkan untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama pemangku kepentingan. 4.1.3 Pengukuran dan hasil kerja IMS. Di poin pertama, beberapa studi yang ditinjau berorientasi pada hasil kerja dan hasil kinerja di sampel. Meski demikian, Valdez Juarez dan kawan-kawan menemukan bahwa ISO 14001 meningkat citra bisnis, yaitu kinerja simbolik dan tingkat profitabilitas konsekuensinya di istilah keuangan. Basis literatur yang lebih luas menimbulkan masalah lingkungan, konstruksi kinerja sebagai multidimensi. Yang pertama, ada kesulitan yang melekat dalam mendefinisikan kinerja lingkungan.
menjadi sulit untuk memisahkan dimensi kinerja inti dalam hal bagaimana lingkungan performance dipertimbangkan dalam artikel yang ditinjau yang berorientasi pada efek kinerja IMS di UKM. Menariknya, studi ini terutama bersifat kualitatif dan jarang secara eksplisit mendefinisikan kinerja lingkungan. Yang kedua, seringkali sulit bagi UKM untuk memahami IMS yang selanjutnya, menghalangi pemahaman tentang kinerja. Tidak hanya itu, kinerja lingkungan pada UKM merupakan serangkaian dimensi yang membuatnya sulit untuk didefinisikan. Itu bergantung pada desain sistem kontrol internal yang harus dipenuhi sertifikasi IMS. Desain ini disesuaikan dengan perusahaan yang bersangkutan. Menyisakan beberapa UKM mencari panduan berupa konsultan, terutama setelah tahap adopsi awal. Yang ketiga, ada konflik mengenai lama pembayaran kembali untuk investasi lingkungan. Itu mengasumsikan manfaat kinerja operasional IMS dalam hal proses yang ditingkatkan dan prosedur, yang dapat mengarah pada lingkungan dan keuangan yang lebih baik, atau dalam jangka panjang. Hasil sering disandingkan dengan persepsi anggaran atau manusia keterbatasan sumber daya, khususnya di jangka pendek. Dan yang terakhir, tampaknya ada pengaruh eksternal pada ukuran kinerja dan hasil untuk UKM. Masalah di atas tidak hanya terkait dengan proses audit eksternal. Graveland menemukan bahwa keterlibatan jaringan mediasi hubungan antara sertifikasi ISO 14001 dan hasil kinerja lingkungan. Temuan tahap 2, penerapan dan implementasi EMS di UKM dapat dipandang sebagai pendekatan formal dan strategis untuk pengelolaan lingkungan yang lebih baik dalam hal efek kinerja. Ini didasarkan pada penelitian MIC keberlanjutan sebelumnya yang menekankan hubungan antara tingkat strategis dan operasional untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan atas cakrawala waktu dan spasial. Area tematik untuk penelitian masa depan ke dalam MIC di lingkungan UKM. Sementara itu, proses implementasi secara luas memerlukan perangkat keberlanjutan formal dan informal, serta kolaborasi eksternal sebagai kendali manajemen. Akhirnya, kinerja lingkungan melampaui masalah lingkungan dan keuangan untuk memasukkan aspek operasional internal dan hasil sosial eksternal. Hal ini tercermin dalam arah yang mengilustrasikan bahwa kinerja memberikan umpan balik ke dalam operasi serta umpan balik ke lingkungan operasi eksternal. Faktor kontekstual. Ada berbagai faktor kontekstual yang terkait dengan UKM yang perlu mendapat perhatian penelitian lebih lanjut menurut Johnson. Kebutuhan untuk eksplorasi bagaimana kapabilitas internal dan bentuk kerjasama berbeda di seluruh industri dan atau konteks nasional. Selain itu, Campos et al. Tahun 2012 mengomentari kebutuhan untuk mengeksplorasi bagaimana persyaratan eksternal mempengaruhi desain dan penggunaan sistem internal. Secara keseluruhan, konteks UKM memiliki implikasi untuk teori MIC keberlanjutan di masa depan di UKM. Temuan ini menunjukkan perlunya menjelaskan pengaruh organisasional pada proses pengembangan SCS internal dalam kombinasi dengan driver strategis dan pribadi internal sebagai fenomena kontekstual. Akibatnya, konteks UKM eksternal dan karakteristiknya mempengaruhi konstruksi internal sistem MIC untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan. Aliran penelitian MIC keberlanjutan ini dibangun di atas gagasan bahwa nilai-nilai keberlanjutan individu selain nilai-nilai organisasi memandu perilaku karyawan dan pada akhirnya kinerja berkelanjutan. Sistem pengendalian manajemen. Perhatikan pada aspek internal penting dari sudut pandang keilmuan. Ini karena pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antar anteseden proses dan hasil EMS di UKM dapat membantu berteori SCS sebagai jembatan antara tingkat kontrol strategis dan operasional. Namun demikian, tidak ada upaya yang dilakukan dalam artikel yang ditinjau untuk merinci kontrol khusus yang diterapkan untuk memenuhi hasil sertifikasi.
Konsekuensinya dalam penelitian MIC, temuan dan rekomendasi di atas menarik karena alasan berikut. Mengurangi potensi jaringan untuk proses pengembangan internal praktik, akuntansi manajemen, dan sistem kontrol di UKM juga memiliki potensi. Yang kedua, siklus perbaikan EMS berkelanjutan melalui implementasi EMS menegaskan bahwa perbedaan konseptual dan analitis antara desain dan penggunaan sistem kurang dapat diterapkan ketika melihat proses pengembangan sistem. Yang ketiga, melihat bagaimana UKM menerapkan dan mengembangkan SCS internal mereka dalam menanggapi berbagai pendorong dapat membantu berteori SCS untuk konteks UKM. Pengukuran kinerja, hasil dan evaluasi. Hasil kinerja, ukuran, dan evaluasi bisa dibilang mendorong EMS tidak hanya di UKM, tetapi juga perusahaan yang lebih besar. Ini mungkin karena sifat UMS yang tidak menawarkan panduan tentang kriteria kinerja tertentu. Akibatnya, analisis sekunder ini menyoroti kemungkinan area di mana perlu perhatian peneliti di masa depan berdasarkan penilaian atas temuan awal, yaitu sifat multidimensi dari kinerja lingkungan sebagai suatu konstruksi pantas dikenali. Yang kedua, menarik untuk mengeksplorasi bagaimana EMS secara langsung atau tidak langsung meningkatkan hasil kinerja lingkungan dan keuangan di UKM. Tinjauan bidang penelitian masa depan. Penelitian di masa depan mengenai pengelolaan lingkungan di UKM dari sudut pandang MAC dengan menghubungkan anteseden, proses dan hasil implementasi EMS di UKM. Jika ditinjau secara sistematis, ada berbagai aspek kontekstual dan internal yang harus dipertimbangkan untuk meningkatkan kinerja lingkungan dari waktu ke waktu dan ruang. Sebagai gambaran, merangkum tinjauan sistem ini dengan menggabungkan temuan untuk menawarkan pertanyaan penelitian yang mungkin untuk memandu penelitian di masa depan. Terkait isu kontekstual, perlu adanya sebuah mengeksplorasi hubungan antara ukuran perusahaan dan pengembangan alat dan pengetahuan keberlanjutan. B. Menilai dampak masalah kontekstual terhadap kinerja lingkungan. Dan C. Menilai dampak masalah kontekstual untuk motivasi mengadopsi EMS. Contoh pertanyaan penelitian. Kontekstual faktor. Yang pertama, bagaimana pengetahuan keberlanjutan diciptakan dan dikembangkan dalam UKM. Yang kedua, bagaimana motivasi untuk mengadopsi EMS di UKM dipengaruhi oleh konteks. Yang ketiga, bagaimana EMS mendorong akuntabilitas perusahaan dan atau individu di UKM. Selanjutnya, penerapan proses. Bagaimana kompetensi dan keterlibatan keberlanjutan meningkatkan hasil kinerja di UKM bersertifikat EMS. Yang kedua, bagaimana jaringan digunakan untuk implementasi EMS di UKM. Selanjutnya, lingkungan kinerja. Apa hubungan antara implementasi EMS dan kinerja sosial di UKM? Dan yang kedua, apa hubungan antara penerapan EMS dan hasil kinerja lingkungan di UKM? Dan yang ketiga, bagaimana dimensi kinerja lingkungan berinteraksi melalui penerapan EMS di UKM? Pertanyaan penelitian sebagai titik awal yang menggambarkan kemungkinan yang terkait dengan aliran penelitian ini ke dalam manajemen lingkungan di UKM dari sudut pandang MAC. Kesimpulan, tujuan dari tinjauan sistematis ini adalah untuk mensintesis penelitian berbasis empiris tentang adopsi dan implementasi sistem manajemen lingkungan di dunia usaha kecil dan menengah. Didirikan di atas celah empiris dan teoritis, ini berfungsi sebagai langkah pertama untuk memandu penelitian masa depan tentang pengelolaan lingkungan di UKM dengan meningkatkan teori dari posisi akuntansi dan pengendalian manajemen. Ulasan ini tidak hanya memadukan anteseden, proses, dan hasil dari adopsi dan penggunaan EMS di UKM dari basis penelitian terbatas, tetapi juga menarik area tematik bernuansa yang relevan untuk studi akuntansi dan kontrol manajemen keberlanjutan di masa depan.
Untuk tujuan ini, diperlukan lebih banyak penelitian tentang faktor kontekstual yang mempengaruhi jenis dan sifat pengendalian untuk hasil kinerja lingkungan yang efektif.